Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Fitri Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar audit 720 tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup, tujuan, dan definisi. Yang pertama kita akan membahas ruang lingkup. Ruang lingkup standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dan laporan auditor terkait. Dalam hal ini, tidak terdapat ketentuan khusus dalam perikatan. Opini auditor tidak mencakup informasi lain dan auditor tidak memiliki tanggung jawab khusus untuk menentukan apakah informasi lain tersebut telah disajikan dengan tepat. Namun, auditor tetap harus membaca informasi lain tersebut karena kredibilitas laporan keuangan audit dapat terganggu oleh ketidakkonsistensian material antara laporan keuangan auditan dan informasi lain tersebut. Lalu ruang lingkup yang kedua dalam standar audit ini mengenai dokumen yang berisi laporan keuangan auditan yang mengacu pada laporan tahunan atau dokumen setara lainnya yang ditunjukkan kepada pemilik entitas pelapor atau pemangku kepentingan setara lainnya yang berisi laporan keuangan auditan dan laporan audit terkait. Standar audit ini juga dapat diterapkan setelah disesuaikan dengan kondisinya pada dokumen lain yang berisi laporan keuangan auditan seperti dokumen yang digunakan dalam pendaluran efek. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan dalam standar audit ini adalah untuk merespon dengan tepat ketika dokumen yang berisi laporan keuangan audit dan laporan auditor terkait mencakup informasi lain yang dapat mengganggu kredibilitas laporan keuangan tersebut dan laporan audit yang terkait. Lalu yang terakhir kita akan membahas definisi. Untuk tujuan standar audit ini memiliki definisi atau istilah-istilah di bawah ini yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, informasi lain. Informasi lain di sini mencakup informasi keuangan dan keuangan. Selain laporan keuangan dan laporan audit terkait yang tercantum, baik yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kebiasaan dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dan laporan audit terkait. Lalu, istilah yang kedua mengenai ketidakkonsistensian. Informasi lain yang bertentangan dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan auditan, suatu ketidakkonsistensian material dapat menimbulkan keraguan tentang kesimpulan audit yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh sebelumnya, dan kemungkinan tentang basis untuk opini auditor atas laporan keuangan. Lalu, istilah yang terakhir mengenai kesalahan penyajian atas fakta, di mana informasi lain yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang tercantum dalam laporan keuangan auditan yang tidak disajikan dengan benar, suatu kesalahan penyajian material atas fakta dapat mengganggu kredibilitas dokumen yang berisi laporan keuangan audit. Lalu yang selanjutnya ada ketentuan dalam standar audit 720. Yang pertama ada ketentuan dalam membaca informasi lain, di mana auditor harus membaca informasi lain untuk mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material, jika ada, dengan laporan keuangan audit. Lalu, auditor juga harus melakukan pengaturan yang tepat dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau memperoleh informasi lain sebelum tanggal laporan audit. Jika tidak memungkinkan untuk memperoleh seluruh informasi lain sebelum tanggal laporan audit, maka auditor harus membaca informasi lain tersebut sesegera mungkin. Lalu yang selanjutnya ada ketidakkonsistensian material, di mana jika dari membaca informasi lain, auditor mengidentifikasi adanya suatu ketidakkonsistensian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan audit atau informasi lain perlu direvisi. Yang pertama itu ada ketidakkonsistensian material yang teridentifikasi dalam informasi lain yang diperoleh sebelum tanggal laporan audit. Jika revisi terhadap laporan keuangan audit diperlukan dan manajemen menolak untuk melakukan revisi tersebut, maka auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan audit sesuai dengan standar akuntansi 705. Lalu, jika revisi terhadap informasi yang diperlukan dan manajemen menolak untuk melakukan revisi tersebut, maka auditor harus mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas dan mencantumkan dalam laporan audit suatu paragraf lainnya yang menjelaskan tentang ketidakkonsistensian material sesuai dengan
standar audit 706, lalu mengunggah penerbitan laporan audit atau menarik diri dari perikatan jika penarikan diri memungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, ada ketidakkonsistensian material. Mengenai ketidakkonsistensian material yang teridentifikasi dalam informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan audit. Jika revisi terhadap laporan keuangan audit diperlukan, maka auditor harus mengikuti ketentuan yang relevan dalam Standar Audit 560. Dan jika revisi terhadap informasi lain diperlukan dan manajemen bersedia untuk melakukan revisi tersebut, maka auditor harus melakukan prosedur yang diperlukan dalam kondisi tersebut. Namun, jika revisi terhadap informasi lain diperlukan tetapi manajemen menolak untuk melakukan revisi tersebut, maka auditor harus memberitahu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali seluruh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang terlibat dalam pengelolaan entitas mengenai perhatian audit atas informasi lain dan melakukan tindakan lebih lanjut yang lebih tepat. Ketentuan selanjutnya mengenai kesalahan penyajian material atas fakta. Yang pertama, jika ketika membaca informasi lain untuk tujuan mengidentifikasi adanya ketidakkonsistensian material, auditor menyadari adanya suatu kesalahan penyajian material atas fakta yang jelas-jelas nyata, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen. Lalu yang kedua, jika setelah melakukan diskusi tersebut, auditor masih mempertimbangkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material atas fakta yang jelas-jelas nyata, maka auditor harus meminta manajemen untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang kompeten, seperti penasihat hukum entitas, dan auditor harus mempertimbangkan pandangan yang diterima. Lalu yang ketiga, jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material atas fakta dalam informasi lain dan manajemen menolak untuk mengoreksinya, maka auditor harus memberitahu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang perhatian auditor atas informasi lain tersebut dan melakukan tindakan yang lebih lanjut yang lebih tepat. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi penerapan dan penjelasan lain. Dalam materi penerapan dan penjelasan lain mencakup ruang lingkup, definisi informasi lain, membaca informasi lain, ketidakkonsistensian material, dan kesalahan penyajian material atas fakta. Yang pertama, kita akan membahas ruang lingkup. Dalam ruang lingkup yang pertama ini, tanggung jawab tambahan melalui ketentuan statutory atau regulasi lainnya sehubungan dengan informasi lain. Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan melalui ketentuan statutory atau regulasi lainnya sehubungan dengan informasi lain yang berada di luar ruang lingkup standar audit ini. Tanggung jawab tambahan auditor ditentukan oleh sifat perikatan serta peraturan perundang-undangan dan standar profesi. Jika informasi lain tersebut diabaikan atau mengandung defisiensi, maka auditor dapat diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengacu hal tersebut dalam laporan auditor. Lalu, ruang lingkup yang kedua mencakup dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil, kecuali diharuskan oleh peraturan undang-undang. Kemungkinan kecil entitas yang lebih kecil menerbitkan dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. Suatu contoh atas dokumen seperti itu adalah ketika terdapat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya suatu laporan yang terlampir oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Contoh, informasi lain yang memungkinkan tercantum dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan entitas yang lebih kecil adalah laporan laba rugi yang terperinci dan suatu laporan manajemen. Dalam materi penerapan dan penjelasan lain, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi informasi lain. Informasi lain dapat mencakup antara lain, yang pertama, suatu laporan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang kegiatan usaha. Yang kedua, ikhtisar keuangan. Yang ketiga, data kepegawaian. Yang keempat, rencana pembelanjaan modal. Yang kelima, rasio keuangan. Yang keenam, nama pejabat dan direktur, dan yang terakhir, data kuartalan pilihan. Lalu selanjutnya definisi informasi lain akan membahas mengenai tujuan standar audit, di mana informasi lain
tidak mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi lain tidak mencakup mengenai suatu siaran pers atau memorandum penyerahan, seperti surat pengantar yang menyertai dokumen yang berisi laporan keuangan, auditan, dan laporan auditor terkait. Lalu yang kedua, informasi lain tidak mencakup informasi yang tercantum dalam laporan analis. Dan yang ketiga, tidak mencakup informasi yang tercantum dalam situs entitas.